Setelah sarapan, suasana di apartemen terasa lebih tenang. Cahaya matahari menembus jendela besar, menimpa meja makan kecil tempat Raka dan Avalon duduk berhadapan. Cangkir kopi mereka sudah kosong, tapi tak ada yang beranjak. Raka menatap jam tangannya sekilas. Sudah hampir pukul 8. Ia harus ke kantor, tapi ada hal yang tidak bisa ia tunda lagi. Ia menatap Avalon, gadis yang kini duduk santai di depannya dengan dress pink yang manis dan rambut digerai seadanya. Wajahnya masih segar setelah sakit, tapi ada kehangatan yang membuatnya sulit berpaling. Raka meletakkan cangkirnya pelan, lalu menatap Avalon dengan serius. Avalon, ada hal yang perlu kita bicarakan tentang pertunangan kita. Nada suaranya tenang tapi tegas. Avalon menatapnya, sedikit terkejut, tapi kemudian mengangguk. Baik, sudah ada tanggalnya. Papa sudah memastikan. 4 hari lagi, jawab Raka, akan diadakan di villa keluarga di puncak. Hanya keluarga inti, seperti yang kau inginkan. Avalon terdiam sejenak, memproses kata-kata itu. 4 hari, begitu cepat. Tapi ia tahu, sejak awal semua ini memang tidak bisa ditunda lama. Jeti intimate. Ya, katanya pelan. Itu sudah cukup buatku. Aku hanya ingin suasananya hangat, sederhana, tidak terlalu resmi. Aku hanya ingin keluarga inti yang hadir. Itu saja. Raka mengangguk. Akan aku pastikan itu, terutama mamamu, beliau pasti ada di sana meski kondisinya belum begitu sehat. Tapi acara ini tidak bisa diadakan tanpa kehadirannya. Nino yang akan mengatur semuanya. Tapi ia menatap Avalon lebih serius. Aku ingin tahu konsep seperti apa yang kamu bayangkan. Dekorasi, warna, musik, semuanya. Nino harus mulai menyiapkan hari ini. Avalon tersenyum kecil, lalu berkata lembut, aku tidak butuh kemewahan, Raka. Aku hanya ingin acara itu terasa tulus. Tidak ada kamera, tidak ada sorotan, hanya keluarga dan sedikit ketenangan. Aku tidak ingin hari itu terasa seperti pameran bisnis. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku mengerti. Avalon lalu menambahkan sambil tersenyum. Untuk gaun, aku sudah memesannya pada sahabatku, Livia. Dia desainer. Aku minta sesuatu yang sederhana tapi elegan. Katanya besok sudah bisa kuambil. Aku percaya padanya. Raka memperhatikan ekspresinya mata. Avalon tampak berbinar saat berbicara tentang hal-hal kecil seperti itu. Tapi di balik senyum itu, ia bisa merasakan getaran lembut antara kenyataan dan cita-cita yang bertabrakan. Raka mencondongkan tubuh sedikit, suaranya menurun. Jati, kamu sudah mempersiapkan segalanya. Sedikit demi sedikit, Avalon tersenyum. Meski senyumnya mengandung kepasrahan halus. Aku tahu ini bukan pernikahan impian kebanyakan orang, Raka. Tapi aku percaya, meski ini pernikahan bisnis, aku ingin menjalaninya sepenuh hati. Aku hanya ingin sekali menikah dalam hidupku. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa berat. Ia menatap Avalon lama, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai bergolak. Avalon berbicara tentang kesungguhan, tentang menerima takdir ini dengan hati, sementara dirinya entah sudah sejauh mana siap untuk melibatkan hatinya, ataukah ia masih terjebak dalam masa lalunya. Keheningan mengalir sejenak, lalu, dengan suara rendah tapi tajam, Raka bertanya, Avalon. Iya, Avalon menatapnya lembut. Jika nanti kita sudah menikah dan semua urusan keluarga sudah berjalan baik, Raka berhenti sejenak, lalu melanjutkan, bisakah kau meninggalkan dunia kartisanmu? Avalon menatapnya lama. Senyum di bibirnya perlahan menghilang. Raka tahu pertanyaannya tajam, tapi ia butuh kejelasan. Ia ingin tahu sejauh mana Avalon bisa menyesuaikan diri dengan kehidupannya. Kehidupan yang akan penuh sorotan dari keluarga besar dan dunia bisnis. Avalon akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi tegas. Kau tahu, Raka, dunia seni itu bukan hanya pekerjaan buatku. Itu bagian dari diriku. Tapi, ia berhenti sebentar, lalu menatapnya lembut. Kalau suatu hari nanti aku merasa harus meninggalkannya. Sebenarnya aku ingin itu karena keputusanku sendiri. Bukan karena tekanan. Tapi jika profesiku ini membuat keluarga besarmu merasa tidak nyaman, aku paham. Biarkan aku menyelesaikan semua kontrakku secara profesional.
Raka menatap matanya, menahan emosi yang bercampur antara kagum, lega, dan entah kenapa, sedikit takut kehilangan semangat gadis itu. Aku tidak akan memaksamu, ucapnya akhirnya. Aku hanya ingin tahu, apakah kau bisa suatu saat nanti memilih hidup yang lebih tenang? Evelyn tersenyum samar. Aku bisa memilih hidup yang tenang, Raka. Tapi aku tidak bisa jati orang lain. Dunia seni itu tempat aku hidup. Sama seperti kamu dengan bisnis. Mungkin kita hanya perlu waktu untuk menemukan titik tengahnya. Raka terdiam. Kata-kata Evelyn terasa sederhana, tapi juga dewasa, sesuatu yang justru membuatnya semakin mengagumi gadis itu. Ia pikir putri keluarga Marvin itu seorang putri yang manja dan banyak permintaan. Kau selalu punya jawaban yang sulit kubantah, kata Raka akhirnya. Dengan senyum tipis, Evelyn tersenyum. Dan kamu selalu punya pertanyaan yang membuatku berpikir lama. Keduanya saling menatap, lama hingga waktu seolah berhenti. Tak ada suara selain detak jam dinding dan napas yang terasa terlalu dekat. Raka akhirnya berdiri, menatap Evelyn dengan lembut namun tetap berwibawa. Baik, aku akan minta Nino mengatur segalanya sesuai keinginanmu. Dan besok, aku akan menjemputmu untuk fitting gown, jadi jangan terlalu sibuk. Evelyn mengangguk pelan, sedikit terkejut tapi tersenyum. Kau akan ikut? Tentu, jawab Raka, menatapnya serius. Aku ingin tahu seperti apa gaun yang akan dipakai calon istriku. Evelyn menunduk, pipinya bersemu merah. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu calon istriku terasa bukan seperti urusan keluarga, tapi seperti sesuatu yang tulus, lahir dari hati seorang pria yang mulai jatuh perlahan.